Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pak. Alhamdulillah udah pada masuk. Nengsi udah masuk nih. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, ternyata bicara corona, bicara pandemi, ini sampai saat ini belum ada progres. Intinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Coba siapa yang masih ingat materi pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Pak. Oke, Pera, gimana Pera? Silakan Pera. Jadi Pak, materi sebelumnya itu membahas tentang Indonesia diapit 2 benua dan samudra, yaitu benua Asia dan Australia, dan samudra Pasifik dan Hindia. Terima kasih, luar biasa sekali Pera yang sudah menjelaskan bahwa Indonesia diapit oleh 2 benua, kata Pera. Ada benua Asia di atas atau di utara dan benua Australia di selatan. Yang menyebabkan letak Indonesia sangat strategis berada di titik silang perdagangan dunia. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, bisa menganalisis pengaruh letak wilayah Indonesia di segi ekonomi, sosial, di bidang teknologi, kemudian di bidang transportasi, dan kalian harus bisa mempresentasikan pengaruh dari letak wilayah Indonesia terhadap kehidupan masyarakat. Sekarang kalian tonton videonya. Silakan perhatikan videonya. Ini wilayah kita nih, daerah laut nih, daerah pantai. Menyimak video tadi, coba buat beberapa pertanyaan tentang video atau materi kita hari ini. Silahkan. Silahkan, gimana Galuh? Ada gak keuntungan dari pabrik semen di Oke. Galuh sepertinya suaranya agak hilang, sinyalnya kurang bagus. Tadi kata Galuh, Pak, ada enggak keuntungan dari perusahaan semen yang ada di wilayah Banten Selatan? Mau bertanya Pak. Oke, silakan Rian. Negara kita itu cocoknya maritim atau agraris Pak? Oke, terima kasih Rian ya. Setelah menyimak video tadi, Rian bingung. Indonesia katanya negara kepulauan, tapi mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani. Ini seperti biasa ada 5 kelompok tuh. Materinya sudah Bapak bagikan di WA semalam. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan diskusikan lagi. Cari materi, buka buku paket, silakan buka jurnal, modul Bapak yang sudah Bapak bagikan, silakan cari di situ, diskusikan, dan seperti biasa nanti perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.
Bapak kasih waktu 20 menit cukup lah ya. Selamat datang kembali anak-anak. Setelah kalian diskusi, kita kembali lagi ke ruangan ini. Waktunya kelompok 1 dan kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan. Oke, silakan Diana. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mantap. Yaitu keuntungan dan kerugian Indonesia dalam bidang ekonomi. Yang pertama, kelebihan letak geografis Indonesia di bidang... Oke, luar biasa sekali Diana yang sudah mempresentasikan kelompok 1. Tadi ada pasar gelap ya. Nanti akan kita bahas apa sih pasar gelap gitu. Yaitu keuntungan dan kerugian Indonesia dalam sektor komunikasi. Terus lanjutkan. 1. Kelebihan letak geografis Indonesia di sektor komunikasi antara lain adalah dengan adanya keanekaragaman bahasa yang unik dan khas seperti bahasa Sunda, Jawa, dan Batak. Terima kasih Irma. Tadi kata Irma adanya transportasi nasional yang kurang dihargai ya. Kenapa begitu? Memang kita lebih cinta produk Jepang nampaknya. Toyota, Kawasaki, Suzuki. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan, Sarah. Dengan kerugian Indonesia dalam bidang sosial budaya. Oh, Resi ya, silakan. Resi silakan. Sarah nggak masuk. Iya Pak. Silakan. Keuntungan dan kerugian Indonesia. Presentasikan hasil diskusi kami. Gimana? Letak geostrategis Banten Selatan. 1. Sip, Keuntungan mantap. dan letak geostrategis Banten Selatan memiliki berbagai macam destinasi wisata yang sangat bagus. Mulai dari Pantai Sawarna, Tanjung Layar. Kelompok 1 dan kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Anak-anak coba ada nggak yang mau menyimpulkan hasil? Keuntungan dan kerugian Indonesia bermacam-macam, misalnya di bidang ekonomi menjadikan beberapa tempat di wilayah Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang bisa mendatangkan uang. Kalau di bidang sosial budaya adalah mulai adanya perubahan cara berpakaian karena meniru orang-orang yang datang ke kita. Luar biasa sekali Diana yang sudah menyimpulkan hasil presentasi kelompok 1 sampai kelompok 5. Betul kata Diana tadi, dengan adanya letak geografis Indonesia yang luar biasa strategisnya, ini punya dampak positif dan ada dampak negatif. Ada keuntungan dan ada kerugian. Kita bicara Banten Selatan aja. Sebagai contoh tadi, kata Diana, wilayah Banten Selatan itu berdasarkan letak geografis Banten Selatan itu sangat menguntungkan. Pak, ada nggak keuntungan dari perusahaan semen? Ada nggak kerugian dari perusahaan semen? Jelas ada keuntungannya. Dengan adanya perusahaan Gama di Banten Selatan seperti gambar di sini, keuntungannya ini bisa mengurangi jumlah pengangguran. Tunjukkan pesonamu. Ada yang bisa membuat refleksi. Ini siapa ya? Bapak saya. Oke, siapa? Resi. Oke, Resi. Silakan Resi. Refleksinya ada 2. 1, menyenangkan bisa terus bertatap muka dengan teman-teman. Kedua, kita harus menyaring budaya asing yang datang ke wilayah Banten Selatan. Bahwa tugas tetap harus dikerjakan masing-masing. Dengan Google Formulir kan lebih mudah, walaupun sinyalnya misalkan kurang bagus. Itu ya. Anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas flora dan fauna. Flora itu apa? Fauna itu apa? Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.